Ya. Pak, nomornya di sini. Sekitar awal Februari 2025, korban berbicara dengan salah seorang saksi, mengatakan bahwa korban butuh sejumlah uang untuk modal usaha. Kemudian keesokan harinya, saksi membawa 4 orang laki-laki yang mengaku sebagai orang yang akan meminjamkan uang kepada korban. Di situ terjadi diskusi bahwa jika korban ingin meminjam uang, makanya pelaku minta uang administrasi. Kalau pinjam 1 miliar, siapkan uang administrasi sejumlah 25 juta. Kalau 2 miliar, 50 juta. Di sini terjadi kesepakatan, disepakati pertemuan keesokan harinya. Orang tadi mengajak korban untuk melihat sejumlah uang dalam tas yang berada di mobil tersangka. Dibukain tasnya, korban melihat bahwa sudah ada jumlah uang pecahan 100.000 dalam tas, yang menurut pengakuan dari tersangka jumlahnya 1 miliar. Kemudian mereka kembali ke rumah makan. Di rumah makan itu terjadi diskusi, disepakati kembali bahwa korban akan memberikan uang sejumlah 50 juta dan akan mendapatkan pinjaman sejumlah 2 miliar. Pada saat itu tersangka mengatakan uang yang siap baru sejumlah 1 miliar. Tapi uang 50 juta tetap diminta oleh tersangka dan disepakati bahwa akan diserahkan 1 miliar berikutnya di kemudian. Setelah terjadi transaksi, korban memberikan uang sejumlah 50 juta dengan cara 40 juta dikasih tunai, 10 juta ditransfer ke rekening tersangka. Kemudian tersangka memberikan tas yang menurut tersangka berisi uang tunai sejumlah 1 miliar. Kemudian pertemuan itu selesai, semua kembali ke tempat masing-masing. Setelah sampai di rumah, korban membuka tas tersebut. Korban kaget, ternyata tas yang menurut tersangka berisi uang itu adalah uang palsu. Menghubungi tersangka kembali, namun tersangka handphonenya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Atas kejadian ini, korban melaporkan ke pihak Satreskrim Polres Karawang. Dalam perkara ini, Polres Karawang telah menetapkan 6 orang tersangka, di mana di antara 6 orang tersangka ini masing-masing memiliki peran. Ada yang berperan sebagai memberikan presentasi bahwa mengatakan saya adalah utusan dari investor yang punya uang, sehingga meyakinkan korban untuk bekerjasama menyerahkan sejumlah uang. Kemudian ada tersangka yang bertugas sebagai penyedia alat, yaitu menyiapkan atau mencetak uang palsu. Kemudian ada tersangka berperan sebagai eksekutor yang bertemu dengan korban. Dalam perkara ini kita berhasil menyita uang tunai rupiah sejumlah 7,1 juta pecahan 100.000 uang asli yang merupakan sisa dari 50 juta yang awalnya diberikan oleh korban kepada tersangka. Jadi uang ini kita sita dari tangan tersangka. Kemudian kita juga menyita uang pecahan 100.000 palsu sejumlah lebih kurang hampir 600 juta. Ini uang palsu semua. 6 palsu yang diakui oleh tersangka sebagai uang berjumlah 1 miliar. Jadi posisinya uang ini berada di atas, kemudian di bawahnya ini. Ya. Jadi ibaratnya 500 ini 500 juta, kemudian ditumpuk dengan yang di atasnya 500 juta. Nah, ini yang dikatakan oleh tersangka uang sebagai jumlah 1 miliar. Kemudian barang bukti yang disita adalah 7 unit handphone milik tersangka, kemudian 3 plat nomor, ini handphone 7 unit. Kemudian ada 3 plat nomor polisi, mobil yang digunakan oleh tersangka untuk beroperasi. Kemudian kita sita juga 1 buah tas tempat bungkus uang palsu dan 1 unit mobil. Seperti dilihat di samping kanan, itu mobil yang digunakan oleh tersangka untuk beroperasi. Dalam perkara ini untuk tersangka kita kenakan pasal penipuan sebagaimana dimaksud di pasal 378 KUH pidana
dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun 6 bulan penjara.